Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mari kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. ثم إلى جنة نقول فاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan ya, masuk ke surah yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Oke, sampai situ dulu. Mereka bertanya, kapan ancamanmu itu terlaksana kalau kamu termasuk orang-orang benar? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Ini pertanyaan menantang sekaligus sebagai bentuk kesombongan. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Hanya dengan satu ledakan saja yang akan menghancurkan pada saat mereka disibukkan oleh persoalan yang melalaikan. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Illa sayhatan wahidatan. Apa yang mereka lihat tidak tidak ada yang mereka lihat kecuali sekitar satu ledakan saja yang sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Wahum yakhisimun, dan mereka saat itu sedang sibuk lalai dengan kerja. Kiamat itu baik sughra maupun kubro itu rata-rata terjadi ketika kita sedang disibukkan dengan aktivitas dunia. Jadi orang
lagi asik-asiknya. Kamu kalau lihat pas mie itu kan macam-macam ya. Ada yang lagi dengan keluarganya, ada yang bercengkrama, ada yang berlari-lari di pantai, ada macam-macam. Yang banyak di antara mereka juga yang itu sedang tidak apa namanya, tidak khusyuk betul tawajuhnya kepada Tuhan. Mungkin di antara mereka juga ada yang sedang tawajuh. Banyak di antara mereka yang ketika peristiwa itu terjadi sedang disibukkan dengan hiruk pikuk. Wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka sama sekali tidak dapat memberi wasiat atau pesan dan tidak kembali lagi kepada keluarga. Jadi orang yang mengalami katakanlah misalnya pesawat jatuh atau kendaraan kecelakaan atau kapal tenggelam, gempa itu terjadi tiba-tiba dan nggak sempat beri pesan. Fala yastati'una tawsiyah wala ila ahlihim yarji'un. Nggak sempat beri pesan, nggak sempat memberi wasiat kepada keluarganya dan juga kepada keluarganya nggak kembali lagi. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal jadasi ila rabbihim yansilun. Dan bila sangkakala ditiup, maka bangunlah mereka dari kuburnya dan cepat-cepat menghadap Tuhannya. Bangunnya mereka itu begitu cepat dalam hilbas, cepat sekali. Bangun dari kubur itu cepat sekali. Dan mereka langsung bergegas untuk menghadap Tuhan. Oke, kita baca penjelasan beliau. Orang yang hatinya tertutup dan tidak beriman selalu menjauhi kewajiban agama dengan berbagai alasan. Bila diingatkan bahwa segala perbuatan harus ditanggung pelakunya, mereka ganti bertanya, kapan ancaman itu datang bila berita para rasul itu benar? Sungguh, mungkin kiamat atau azab yang ditanyakan sudah mendekatinya. Karena memang tidak ada yang tahu kapan kiamat atau ajal datang. Sikap angkuh dan merasa aman bila bisa mempercepat datangnya ancaman. Ia tidak lagi berhati-hati dan waspada dalam mengarungi hidupnya. Sombongan dan keangkuhan menutup rapat kearifan. Ya, ini belum menjelaskan tentang orang yang sudah tertutup oleh hatinya itu oleh uh, hawa nafsunya ya. Itu kalau diingatkan tentang akhirat, gitu. Kira-kira begitu. Benar enggak berita itu? Padahal percaya atau tidak percaya, kiamat pasti akan tetap terjadi. Kalaulah kiamat besar itu masih lama, kiamat sugro, kematian setiap insan itu juga tidak bisa kita prediksi. Dan bisa kematian atau kiamat dan segala yang timbul karenanya sangat dekat dengan manusia. Bagi Allah hanya dengan sekali perintah, seluruh makhluk termasuk manusia mau atau tidak mau tunduk mengikutinya. Mungkin di saat itu ada yang sedang beramal baik atau sedang sibuk memanjakan nafsu dengan berbagai cara. Saat seperti itu tidak ada yang lolos dari ketentuan Allah. Tidak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri, apalagi berpesan kepada sanak keluarganya. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila. Seluruh manusia sibuk dengan dirinya dan tergiring mengikuti ketentuan Allah
Tidak ada yang lolos atau kembali kepada keluarganya seperti yang ini penjelasan dari Prof. Zain mengingatkan tentang begitu ya itu sebenarnya eh, manusia itu kalau orang Jawa bilang hanya mampir ngombe itu ya memang hanya sebentar dan itu di luar prediksi banyak-banyak di luar prediksi dan orang yang cerdas itu orang yang dia selalu bisa mengingat datangnya ajal tadi ya setiap saat bahasanya setiap saat jadi sangat dekat sekali. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaq. Mereka berkata penuh kecewa, celakalah kita ini. Siapa yang bangunkan dari tempat tidur kita? Dijawab inilah janji Allah yang Maha Pengasih dan benarlah janji para rasul. Manusia mestinya selalu ingat bahwa janji Allah pencipta alam semesta akan membangkitkan dari kubur pasti terlaksana. Bila sangkakala dibunyikan seluruh manusia terbangun dari kematiannya. Yang beriman menerima dengan tabah dan bersyukur atas kebangkitannya dengan harapan rindu Allah yang didambakan saat di dunia akan didapat. Sedang yang tidak beriman tercekam kecemasan dengan dan sangat kecewa. Katanya sadar, kami akan mengalami penderitaan berat. Siapakah yang bangunkan kami dari tidur panjang ini? Terdengar suatu menjawab, inilah janji Allah yang Maha Pengasih. Dan inilah pula bukti kebenaran berita yang dibawa para rasul. Wasodaqal mursal. Apakah kesombongan seorang cukup sebagai persiapan menghadapi saat yang kritis itu? Di ayat 52 ini um, bisa juga kita maknai. Orang-orang mukmin ketika di alam kubur itu rasanya meskipun lama itu sangat sebentar. Sehingga ketika dibangkitkan dari alam kubur itu dia merasa oh, baru sebentar kok sudah bangun. Gitu. Ya wailana memba'athana maqatina. Duh celaka ini bangun. Tapi bisa juga dimaknai ini sebagai respon dari orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir ketika di dalam kubur itu terasa sangat berat, lama sekali karena siksa kuburnya sangat lama. Dan kemudian ketika dibangkitkan, dia akan berhadapan dengan siksa neraka yang lebih berat lagi daripada siksa kubur. Yaitu dia ya wailana man ba'atsana min marqadi. Siapa yang bangkitkan Siapa yang bangkitkan aku dari tidur ini? Maqatina hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal. Ini yang dijanjikan dan ternyata para rasul yang berikan. Nah saat itu sadar. Nah, ini kira-kira ekspresi kesadaran ketika bangkit. Ini gambaran Quran yang real. Jadi memang begitu itu nanti kita dibangkit. Gambaran Qurannya real, ini jelas. Jadi kita nggak perlu takwil lagi. Bahwa itu yang memang akan dikatakan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqad. Dia ada suara masuk. Suara atau kesadaran yang masuk. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa. Oke, saya kira itu dulu ya yang kita bahas di pagi ini. Jadi memang Yasin itu akan mengingatkan banyak hal. Kan kita akhiri sama dengan baca. Alhamdulillah. Assalamualaikum.